Sawah bertumbuh di atas petak, bukan di gedung sebuah kota. Mulia insan ada di akhlak, bukan di harta atau di rupa. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang agung. Terima kasih karena pagi ini kita sudah bertemu kembali dalam renungan pagi kita. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, yang maha kasih, yang selalu ada bagi kami di saat kami butuhkan, di saat kami memerlukan kasih karunia-Mu, pertolongan dan bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan karena pagi ini kami dapat bangun dari tidur dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah kami melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan dalam hidup kami hari ini, esok, sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan nama-Mu Tuhan kami muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita pada pagi ini berjudul Akhirnya Posisi di Atas Para Malaikat. Kita baca ayat inti bersama-sama. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Untuk sukacita yang ditetapkan di hadapannya, Kristus menanggung salib terhina dengan rasa malu dan selamanya ditetapkan di sebelah kanan Allah. Dia mati di kayu salib sebagai pengorbanan bagi dunia, dan melalui pengorbanan ini datang berkat terbesar yang dapat Allah berikan, yaitu karunia Roh Kudus. Berkat ini untuk semua yang akan menerima Yesus. Dunia yang jatuh adalah medan perang untuk konflik terbesar yang pernah disaksikan oleh alam semesta surgawi dan kekuatan duniawi. Ditunjuk sebagai teater yang akan diperangi perjuangan besar antara yang baik dan yang jahat, antara surga dan neraka. Setiap manusia berperan dalam konflik ini. Tidak ada yang bisa berdiri di daerah netral. Setiap orang harus menerima atau menolak penebus dunia. Semuanya adalah saksi, baik untuk atau melawan Kristus. Kristus memanggil mereka yang berdiri di bawah pancinya untuk terlibat dalam konflik dengannya sebagai prajurit yang setia, bahwa mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan. Mereka telah diadopsi sebagai putra dan putri Allah. Kristus telah meninggalkan janjinya bagi mereka yang meyakinkan bahwa besarlah pahala di kerajaan surga bagi mereka yang mengambil bagian dalam penghinaan dan penderitaannya demi kebenaran. Salib Golgota memberi tantangan dan akhirnya akan mengalahkan setiap kekuatan duniawi dan neraka. Di atas salib semua pengaruh berpusat, dan dari itu semua pengaruh berjalan keluar. Ini adalah pusat daya tarik yang besar, karena di atasnya Kristus menyerahkan nyawanya bagi umat manusia. Pengorbanan ini ditawarkan untuk tujuan mengembalikan kemanusiaan ke kesempurnaan aslinya. Itu ditawarkan untuk memberi kita seluruh transformasi karakter, membuat kita lebih dari penakluk. Mereka yang di dalam kekuatan Kristus mengatasi musuh besar Allah dan umat manusia akan menempati posisi di istana surga di atas para malaikat yang tidak pernah jatuh. Dalam rencana Allah, kita harus memanfaatkan semua kekayaan surga. Tidak ada apapun dalam perbendaharaan sumber daya ilahi yang dianggap terlalu mahal untuk menyertai karunia besar dari anak Allah yang tunggal. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kristus diberdayakan untuk menghembuskan kepada manusia yang telah jatuh napas kehidupan. Mereka yang menerima Dia tidak akan pernah lapar, tidak pernah haus, karena tidak ada kesukaan yang lebih besar daripada di dalam Kristus. Dikutip dari buku General Conference Bulletin,
kuartal kedua tahun 1899 halaman 33. Saudaraku, satu hal yang pasti di luar Kristus yang bisa saya saksikan tentang posisi di atas para malaikat adalah ketika kita berbicara mengenai seorang nabi yang luar biasa, yang berani menantang kesukaran, menantang kemungkinan untuk mati, menantang penderitaan-penderitaan yang besar dan berat, dan tetap kuat bersama Tuhan. Siapa itu? Seorang yang dibawa oleh Tuhan. Hanya satu dari dua orang yang diangkat ke surga sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Dia adalah Nabi Elia. Elia dalam hidupnya sudah mengalami kondisi di mana ketika dia menghadapi Ahab, Raja Israel yang membelot atau murtad menjadi penyembah Baal, dia berani mengatakan, karena engkau menyeleweng dari Allah, murtad dari Allah, melakukan yang jahat di hadapan Allah, maka tidak akan ada hujan dalam 3 tahun. Dan itu terjadi. Elia sebagai seorang manusia dibawa mengungsi oleh Allah supaya tidak dibunuh atau dihukum oleh Raja Ahab dan istrinya Izebel yang kejam itu di tepi sungai Kerit, dan dia mendapatkan minuman dari sungai itu serta makanan yang dibawa langsung oleh burung gagak. Kemudian dia menunjukkan keajaiban, memberikan makanan dan minuman kepada janda di Sarfat, dan salah satunya lagi adalah dia membangkitkan orang mati, anak dari janda di Sarfat tersebut, oleh karena kuasa Tuhan. Apalagi yang menjadi hal penting bagi Elia, yang menjadi kesaksian bagi kita umat manusia, adalah ketika Elia bertemu kembali dengan Ahab dan dia mengatakan, menantang para nabi Baal, 450 orang nabi Baal, untuk mendatangkan api untuk membakar korban bakaran. Sehingga para nabi itu berkumpul di Bukit Karmel menantang Elia untuk menyembah Tuhan atau Baal mereka, sehingga korban bakaran mereka dibakar sampai habis, yang menunjukkan bahwa Tuhan atau Baal mereka menjawab doa nabi-nabi tersebut. Akhirnya Elia memenangkan pertentangan tersebut. Para nabi Baal yang 450 orang dipenggal hingga mati. Kemudian Elia lari ke gunung Horeb dan tinggal di dalam gua. Saking dia takutnya. Tetapi apa yang dialami? Tuhan memberi bimbingan kepadanya. Malaikat Tuhan ada padanya, dan dia tidak dibiarkan mati kelaparan. Ketika itu malaikat Allah memberikan langsung kepadanya makanan dan minuman. Sungguh ajaib. Dia dapat makan 40 hari 40 malam lamanya di gunung Allah, di gunung Horeb. Kemudian satu hal terakhir lagi yang saya bisa sampaikan kepada kita adalah bahwa dia diangkat ke surga untuk tinggal duduk di sebelah kanan Allah, dan itu disaksikan langsung oleh muridnya Nabi Elisa. Ini satu keajaiban. Tetapi apa yang dialami Elia adalah pencobaan, kesulitan, ketakutan, kemungkinan akan dibunuh, ditangkap dan disiksa. Tetapi dia tetap tegak, tegas, beriman kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan untuk tetap memuliakan Tuhan dan melakukan kehendaknya. Saudaraku, kiranya kita dibawa untuk memahami betapa Tuhan selalu ada bagi kita dan tidak membiarkan kita dalam kondisi seberat apapun seperti halnya Elia, sampai akhirnya nanti kita akan berada di sisi kanan Allah sebagai orang yang dikasihinya, yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, dan posisi kita di atas para malaikat. Mari kita tetap tekun beribadah, menjaga iman percaya kita, dan memohon bimbingan Roh Kudus supaya iman percaya kita tetap kuat, kokoh, dan berkembang selalu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan berikan, atas firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah kami memuliakan Engkau Bapa, menyembah dan mengasihi-Mu, menikmati betapa besar pun kesulitan kami,
masalah yang kami hadapi, kami harus bertahan Tuhan untuk memperoleh tempat yang tinggi, bahkan di atas para malaikat. Apapun itu Tuhan, kami menjalaninya hanya bersama kasih karunia-Mu, menjadi putra-putri Allah yang benar-benar menikmati segala yang terbaik yang Kau berikan. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Buah delima ada kulitnya, begitu pula si buah jeruk. Berbuat baik ada balasnya, begitu pula berbuat buruk. Bonjour, Horace.